Sudah mendekati akhir tahun, tapi rally emas kenapa belum muncul? Padahal Wall Street sudah mengalami all-time high beberapa kali sebelum malam Natal. Bahkan tadi malam pun sempat hit rekor kembali. Nah, kita akan coba lihat bagaimana positioning untuk US dollar dan juga efeknya kepada pasar emas ataupun dengan commodity oil. Dan termasuk juga sepertinya pound sterling yang memberikan perlawanan sangat gesit sehingga tidak jadi turun. Kita lihat ulasan berikut ini. Ya, seperti nampak di dalam gambar, ini adalah US dollar index di mana kondisinya lagi-lagi mengalami penurunan. Jadi kalau kita lihat sebetulnya ini masih tetap dalam jalur persis dengan apa yang kita inginkan, di mana kita sempat memperkirakan penurunan tersebut diakibatkan break areal support neckline ya. Jadi kemarin kita sudah berada di jalur ini, yaitu head and shoulders. Jadi sisi kiri, sisi kanan yang sempat mirip, lalu kemudian kita temukan dengan break area ini, kemudian sempat pullback sedikit, tapi kemudian dia lanjutkan penurunan. Jadi ya, betul, kita masih tetap dalam jalur penurunan tersebut, dan mungkin untuk beberapa waktu ke depan kita masih tetap akan melihatnya. Jadi yang kita harapkan adalah tetap dalam jalur penurunan sampai akhir tahun lebih dekat atau di awal tahun depan. Nah, positioning ini yang sangat penting teman-teman. Kalau teman-teman lihat di sini kondisinya dia sempat rebound tapi juga gagal untuk ditutup naik sehingga terjadi red candle kembali atau bearish candle, sehingga yang saya harapkan kita akan segera menuju ke area support berikutnya di level $100. Nah, so far 101.47, jadi cukup dekat dengan target 100 dan saya rasa mungkin dalam 1 atau 2 hari ke depan. Tapi setelah lihat data ekonomi, malam ini tidak ada sama sekali data. Jadi kalaupun tidak ada sentimen yang merubah sama sekali, maka kita tetap akan mendapatkan dia turun. Mungkin saja kondisi penurunan yang kemarin lebih lambat, saat ini bisa dibilang market sudah hampir semuanya aktif kembali. Dan mungkin mayoritas pelaku pasar pun sudah ada yang kembali dari liburannya. Dan menjelang akhir tahun seperti biasa, kemungkinan pelemahan ataupun penekanan US dollar bisa terjadi. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik H4-nya, positioning untuk US dollar sendiri kecenderungannya sudah break area support yang terdekat dan sehingga kita lanjutkan jalur penurunan. Jadi ya, kita anggap saja posisinya adalah dia tetap dalam jalur bearish ya. Jadi ini lower high, lower low, lower high, lower low, dan kita pun sedang melihat jalur lower low kembali. Kondisi yang serupa mungkin kita lihat dari US Treasury yang tidak terlalu bergerak banyak, tapi kalau kita pertimbangkan lebih detail lagi, kita pun masih tetap dalam jalur penurunan ini. Jadi yang saya harapkan dari positioning grafik keempatnya, sebetulnya ini downtrend, bearish, dan ini adalah bearish flag, sehingga kemungkinan penurunan akan lanjutkan persis dengan apa yang terjadi di sisi ini. Nah, ini pula yang menggambarkan kondisi yang sama untuk grafik daily-nya. Nah, posisi ini juga tetap dalam jalur penurunan dari head and shoulder, tapi saya lupa. Di sini ada kondisi weekly yang harus kita cek sampai akhir minggu ini, sehingga itu juga yang akan berdampak kepada efek akhir tahun. Ya, US Treasury masih tetap turun dan diharapkan masih tetap akan tunjukkan penurunan tersebut sampai akhir pekan, dan termasuk US dollar yang ternyata weekly-nya juga strong bearish. Nah, dengan demikian pula, kalau kita lihat dari grafik, sepertinya bukan mustahil apa yang kita canangkan ataupun yang kita harapkan sejak jauh-jauh hari terkait dengan rally di pasar emas itu sangat mungkin terjadi. Tapi kali ini saya berharap ada koreksi sedikit. Mungkin potensi koreksinya cuma sampai kurang lebih 2060, ataupun mungkin kalau kita lihat di sini paling jauh adalah di grafik atau di trendline ini. Ini kurang lebih akan berada di kisaran 2058. Jadi teman-teman bisa lakukan buy yang paling aman itu adalah di kisaran 2058-2060. Tapi ingat, selalu menggunakan stop loss. Dan stop loss-nya sebaiknya berada di bawah garis trendline. Dan yang terdekat itu berarti di bawah 2053. Itu yang paling ideal. Atau, kalaupun misalkan memutuskan apakah ini trend sudah berubah, lalu kemudian pantas untuk melakukan switch strategi menjadi sell, maka ancaman yang paling nyata itulah saat dia betul-betul tembus di area 2046. Artinya, kalaupun dia tembus di bawah area 2053, belum tentu dia akan completely turun. Melainkan dia masih punya kesempatan mungkin false breakout, sehingga akhirnya dia masih bisa kembali naik di atas garis trendline. Jadi hindari switch strategi sell saat dia baru tembus 2055 ataupun 2053. Tapi kalaupun misalkan dia tembus 2046, baru Anda pertimbangkan untuk switch strategi menjadi sell. Jadi jangan terburu-buru. Nah, sementara kalau kita lihat dari grafik H4, sejak kemarin kita sudah dapatkan konfirmasi dari penembusan area neckline. Nah, kondisi yang serupa
kita masih tetap tantikan adalah inverted head and shoulder, sehingga saat ini bisa dibilang dia sideways. Walaupun sempat terjadi pembalikan sedikit di situ, tapi kita tidak anggap dia break karena kembali lagi di atas. Jadi disinilah jalur yang pernah saya ceritakan sebelumnya di minggu lalu, bahwa kemungkinan dia akan ada jalur di mana sideways, lalu kemudian sampai suatu ketika dia dapatkan inisiator ataupun mungkin pendorong, dan itu mungkin saja efek dari akhir tahun. Atau bahkan yang paling cepat besok kita akan dapatkan data klaim pengangguran mingguan dan juga pending home sales. Nah, target utama dari inverted head and shoulder ini adalah setinggi areal head. Dan itu kita sudah hitung kurang lebih berada di kisaran 2127. Nah, tapi masalahnya adalah kita memiliki areal yang mungkin saja akan menjadi bencana ataupun menghalangi. Teritorinya adalah historical price yang menunjukkan di teritori ini. Ini kisaran di 2088 sampai kurang lebih 2091. Jadi hati-hati teman-teman, walaupun dia sudah tembus areal 2079, nantinya kita akan memiliki ancaman lagi yang terbaru 2088 ataupun 2091. Nah, kalau seperti ini, posisinya masih mendukung untuk uptrend. Tapi kalau dia kembali di bawah 2049 atau yang tadi kita sebut di 2046, maka itulah yang kita sebut kegagalan dari inverted head and shoulder. Selama tidak terjadi penurunan, Anda masih diperkenankan untuk lakukan buy. Bagaimana kalau misalkan ternyata harga tidak menyentuh level yang kita inginkan 2054 ataupun 2055? Oke, Anda bisa langsung saja lakukan buy kalau memang dia tembus di atas 2068, 2070. Dan tapi ingat, posisinya adalah saat dia terjadi penembusan di level ini, kita masih memiliki potensi halangan ataupun rintangan di teritori yang sangat nyata, yaitu 2078. Dan itu berarti jaraknya cukup tipis teman-teman. Tapi dengan kondisi candlestick ditutup bullish kemarin, maka ya dominasinya adalah bullish untuk minggu ini atau untuk hari ini. Sementara untuk weekly-nya kelihatan juga dia sangat strong bullish. Dan kita masih tetap tunggu seperti apa yang kita sampaikan di live streaming hari Jumat kemarin ataupun 2 minggu berturut-turut bahwa kita butuh closing Desember di atas 2079 untuk menciptakan rally yang baru. Nah, apakah ini akan terjadi? Walaupun tidak ada data ekonomi, saya rasa berjenjang untuk naik di atas 2079 sangat memungkinkan. Pound sterling nasibnya sedikit lebih baik karena lagi-lagi dia gagal terjadi penurunan, sehingga Anda bisa lihat di sini dia terus naik. Cuman masalahnya adalah kita memiliki masalah di teritori resisten, dan resisten tersebut adalah 20 atau 1.2790-an. Areal ini sama sekali belum ditembus, jadi kita butuh konfirmasi bagi pound sterling untuk bisa lewati areal yang ada. Kalau misalkan dia berhasil tembus, kita mungkin sangat potensial untuk melihat areal 1.29 ataupun 1.30 dalam waktu dekat. Dan itu berarti ekspektasi terkait dengan melemahnya US dollar di akhir tahun memungkinkan untuk mendukung penguatan pound sterling. Walaupun kita tahu minggu ini tidak ada data yang terlalu signifikan bagi pound sterling termasuk untuk minggu depan. Nah, tapi kalau misalkan ternyata dia gagal untuk tembus 1.2790, hati-hati, dia akan kembali tergelincir dan saya rasa area 1.2670-an yang akan menjadi refleks sebagai target potensial. Tapi memang kita tidak memperkirakan atau tidak mengharapkan penurunan di bawah 1.2600, at least untuk saat ini. Nah, oleh karena itu di grafik keempat, arealnya sebetulnya kita sudah lihat pernah turun di 1.26116, tapi kembali tertahan, dan itu berarti strong support. Strong support mungkin secara psikologis. Tapi masalahnya adalah justru malah menjadi dorongan di atas resisten trendline tersebut. Jadi descending triangle sebelumnya kita harapkan gagal, tapi kita lihat di sini potensinya adalah untuk bullish. Sehingga dengan demikian pullback ataupun retest areal support diharapkan tertahan di 1.2680-an ataupun 1.2700 untuk kemudian kita manfaatkan bergulir naik kembali menguji area 1.2790 atau bahkan break area 1.2790 tersebut. Terutama kaitannya dengan memanfaatkan pelemahan US dollar. Dan crude oil sepertinya kalau kita lihat dari grafik daily, mungkin kita bisa dapatkan atau bisa menyimpulkan bahwa kondisi penurunan sebelumnya sampai level 71 itulah level terakhir yang kita anggap ya mungkin itulah wave B. Sehingga mungkin saja kita sedang menyaksikan wave C untuk saat ini yang sedang mencoba berjalan. Tapi versi lain bisa saja seperti ini.
kalaupun misalkan ini adalah masih tetap part A atau wave A, maka kemungkinan kita tinggal tunggu akan ada koreksi lagi, tapi mungkin tidak akan di bawah 70, melainkan hanya sampai 71 ataupun 72, dan itu berarti barulah wave B-nya. Baru nantinya diharapkan dia berjenjang untuk di awal tahun depan, kita akan segera melihat wave C. Nah, masalahnya adalah 75 di break, itu akan sangat berpeluang untuk menciptakan area high baru, 77 atau bahkan 78. Grafik keempat menunjukkan kondisi yang sama. Posisinya saya tarik dengan trend channel, dan saya tarik dari kedua titik tersebut, lalu kemudian equal ke sini, dan akhirnya ini adalah uptrend channel. Nah, kalau kita perhitungkan di sini, maka kemungkinan posisinya adalah kita masih dalam tahapan awal untuk pola kenaikan. Jadi kita harap nantinya di level kisaran mungkin 77, dia akan terhenti sedikit, kemudian dia akan ada koreksi lagi, sebelum akhirnya dia melintasi batas 79. So, buy masih oke, masih reasonable, tapi hati-hati kalau dia tergelincir di bawah 73.75. Anda sebaiknya switch strategi begitu ada konfirmasi bahwa dia turun di bawah 73.75. Karena potensial berikutnya adalah level 72 atau bahkan level 71. Dan kalau misalkan sesuai, maka itu yang akan menjadi pola yang sangat memungkinkan untuk uptrend lebih kuat. Nah, dengan demikian rally akhir tahun sepertinya masih tetap terbuka untuk emas karena memang sampai saat ini emas belum menciptakan area lebih tinggi lagi. Tinggal pertanyaannya adalah, mampukah dia tembus level 2079 atau malah dimentahkan kembali sehingga tersungkur di bawah 2040? Itu yang harus kita nantikan.